Slayer. Itu ya maksud aku. Gak apa-apa sih, gak dosa juga. Yang penting dipakai itu sama-sama buat tutupin kepala. Dosa kalau kamu niatnya untuk tambah cantik dan untuk menarik perhatian laki-laki. Apalagi kalau menggunakannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Sok tahu kamu, kayak ustazah aja deh. Amin. Insya Allah jadi ustazah. Pokoknya antum ingat tuh. Kayaknya anak pengajian teh anak teh. Pasti dia bisa tulisan Arab nih. Kita samperin ah. Dek. 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 Ada apa, Dek? Tunggu, kamu kok ketakutan? Kamu siapa? Saya ada perlu sama dia. Ada perlu apa? Saya minta tolong buat terjemahin surat ini. Emang kamu nggak bisa baca huruf apa? Coba aja baca nih. Coba nih, lihat nih. Gak bisa kan? Sombong sih. Berarti kita sama-sama buta huruf Arab. Sini ah. Wah. Mana dia udah pergi jauh nih anak. Kumahan itu ya? Ma bangun. Ma bangun. Ma bangun. Tapi si Boy udah mesti balik, kenapa? Lu balik jadi orang belangsak di pasar. Pura-pura jadi ustadz lagi. Semua orang lu bohongin. Termasuk Mak juga lu bohongin, apa Boy? Rasanya hancur, hati Mak hancur, Boy. Maafin Apoy, ini idenya si Katro. Apoy disuruh jadi ustadz pasar, Ma. Lu kenapa tapi lu pakai lari dari pesantren? Pakai kabur dari pesantren? Semua kan ada sebabnya, Pak. Kenapa? Pak, kenapa tadi udah bilang kalau Apoy jujur ntar Ma marah, terus Ma gulung Apoy. Maaf, Mak. Tapi lu mesti jujur sama Mbak. Lu kenapa kamu dari pesantren, Boy? Kenapa? Jawab. Kangen sama Emak. Bohong aja lu, cuma kangen doang. Pasti kan ada sebabnya. Ngomong. Jujur. Ya, Mak. Apa nih, Mak, ya? Apa yang habis gulung senior itu, Mak? Habisnya disongong, Mak. Apa ditindak sebagai junior? Gua gulung lu. Itu, Mak. Yang orang itu masih senior itu. Gua gulung lu macam-macam. Astagfirullah. Lu lawan senior lah. Ya, Mak. Sekarang lu mesti nurut apa kata Mak. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ampun, Ma. Ikut, Ma. Ya. Ampun. Ngapain kamu ada di jalan lagi? Tommy dapat tugas dari pesantren, Ma. Terus kamu dapat motor itu dari mana? Oh, kalau motor Tommy pinjam ke temen. Ya buat ngebantuin ngejalanin tugas lah, Ma. Tugas apa? Tugas Ustadz on the street gitu. Enggak, maksud Tommy dapat tugas untuk ngajak teman Tommy ini yang sering balapan liar di jalan itu masuk pesantren biar mereka jadi santri. Kan itu tugas mulia, ya nggak, Mah? Tapi kamu balik lagi ke pesantren kan? Oh iya jelas lah, tapi tunggu tugasnya kelar dulu, Mah. Soalnya kan anak-anak geng motor kan di Jakarta banyak. Oh iya, motor Tommy kemana ya? Kok tadi di garasi nggak ada? Motor kamu itu sudah Papa jual. Lah, kok dijual, Pak? Memangnya kenapa? Kamu mau balapan liar lagi? Enggak, Mah. Kan maksudnya sayang aja kalau dijual. Kan bisa jadi pajangan garasi buat kenang-kenangan Tommy. Makanya nih Papa sama Mama main ke pesantren.
biar percaya tugas apa yang Ustadz Sepuh berikan ke Tommy, ya. Mau kemana kamu? Mau makan, lapar. Bang. Bang percaya bang. Saya nggak bisa ngejalanin amanah dari abang. Apoy kabur dari pesantren bang. Dia malah ke pasar bang. Nyamar-nyamar jadi ustadz di pasar. Nggak cuma saya bang yang dibohongin. Semua orang di pasar dibohongin bang, ya Allah. Saya nggak kuat bang kalau begini. Saya ikut abang aja bang, ikut abang aja deh, gak kuat sama apa. Mak, jangan nangis. Kalau emak nangis, apa ikut nangis? Apa janji bakal balik ke pesantren, emak. Mau aja lo. Balik, kagak balik ke pesantren, baliknya ke pasar, bergajul kaplek, katrok tuh. Enggak, Mak. Kali ini apa janji balik ke pesantren, Mak. Janji aja sama diri lu sendiri. Janji deh. Biar babe lu tuh denger tuh. Demi emak dan demi babe. Be, apa janji akan jadi anak soleh. Anak yang nurut sama emak. Anak yang bakal jadi berguna buat emak. Buat semuanya. Janji, Mak. Bang denger bang, dia janji. Mudah-mudahan dia jadi santri yang soleh ya bang. Jadi bisa doain abang. Saya juga kalau nggak ada kan bisa didoain sama dia bang. Ya, Mak. Akhirnya Tommy makan enak juga, Pak mah. Soalnya di pesantren makanannya gitu-gitu aja, Pak mah. Mana harus ngantri lagi. Terus kalau ketinggalan ya nggak kebagian. Jadi kamu nggak betah di sana? Oh, ya betul lah, mah. Cuman ini kebetulan aja Tommy lagi dapat tugas dari Ustadz Sepuh untuk cari santri baru. Syukurlah kalau kamu betah di pesantren. Sukses juga gua bohongin papa mama. Percaya mereka kalau gue bohongin. Oh ya Tom, Ya, Pak. nanti malam papa sama mama mau berangkat ke Singapura. Nah, ke Singapura? Ngapain? Ada urusan kerjaan di sana. Paling cuma 3 hari. Ya elah, Ma, Pak. Tommy kan baru pulang. Masa udah pergi lagi sih? Bagus deh ke luar negeri. Gua bisa bebas keliaran tanpa diawasin. Keluar juga akhirnya. Lama banget di dalam. Banyak yang harus gue beli tau nggak? Udah yuk anterin gue ke mall. Ke mall? Nggak bisa, Neng. Saya tuh nggak bawa SIM. STNK juga ketinggalan di rumah. Gimana sih? Punya motor tapi nggak punya SIM. Udah gue yang bawa. Sini. Nggak bisa. Kita berdua tuh nggak bawa helm. Jadi nggak bisa pergi jauh-jauh dari sini. Sini. Ribet loh. Neng, biar nggak ribet nih, mendingan Neng ikut ke rumah saya. Nah, nanti saya kenalin sama orang tua saya. Ah, ngapain juga gue dikenal sama orang tua lo? Udah gini aja, mendingan nih motor gue sewa berapa duit? Sorry Neng, saya tuh Jenggo. Orang terkaya di kampung, anak juragan sawah. Jadi udah nggak butuh tuh uang lagi. Saya butuhnya cuma cinta dan kasih sayang. What? Mendingan gue jalan kaki tau nggak? Wah, tunggu. Api motor. Neng. Nah,
mereka itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita memang perlu khawatir kalau sampai mereka belum kembali ke sini. Tapi sepertinya April itu tidak benar-benar pergi dari pesantren, Mbah. Karena barang-barangnya itu masih ada di kamarnya. Begitu juga dengan Tommy. Di kamarnya itu masih ada 2 koper. Artinya saat ini Tommy itu hanya membawa 1 koper. Umi hanya khawatir terjadi apa-apa sama mereka. Kalau mereka pulang ke rumahnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana, Bah? Ya udah, kalau begitu kita sama-sama berdoa aja semoga tidak ada terjadi apa-apa sama mereka. Amin ya Rabbal. Nyebelin banget tuh orang. Oh, centil. Belin. Gimana rasanya jalan kaki? Seneng kan lo liat gue susah? Atuh enggak, Neng. Makanya aja gue samperin sini. Nah, lebih baik sekarang ayo naik. Ayo naik, nggak usah gengsi gitu. Daripada ditinggalin nih, tinggalin nih. Iya, tunggu. Ibu mau. Kok berhenti sih? Pegangan. Ntar jatuh gimana? Jangan. Oh, dah. Bismillah. Uyun, April itu bukan ibu kamu. Tapi mirip ibu. Uyun senang lihat ibu April. Bisa ngobatin kangen sama ibu. Iya, tapi kamu jangan sampai mengikuti cara berdandan dan tabiatnya dia ya. Kecuali kerudungnya. Bagus-bagus ya? Aduh, kamu kepengen juga. Tapi setahu aku itu bukan kerudung deh namanya. Apa ya? Selai, iya selai namanya. Selai kacang. Slayer. Nah, itu ya maksud aku. Gak apa-apa sih, gak dosa juga. Yang penting dipakai itu sama-sama buat tutupin kepala. Dosa kalau kamu niatnya untuk tambah cantik dan untuk menarik perhatian laki-laki. Apalagi kalau menggunakannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Sok tahu kamu, kayak ustazah aja deh. Amin. Insya Allah jadi ustazah. Ya, pokoknya antum ingat tuh. Stop. Apa nih? Aduh manis ya. Gonceng-goncengan begini ajib. Bukan murim. Haram. Haram parum. Nih butuh diperjelas. Kalau anti harum. Kalau ini haram. Ini gimana ceritanya? Bisa kebetulan goncengan begini bukan kebetulan dong. Ya? Kesengajaan dong. Ya. Nih ya, tanya aja sama dia. Gue lagi sibuk. Isi. Antum denger ya. Sekali lagi antum berani ngegoncengin calon istri ana perkarain antum ya. Perkara ya. Dia calon istri kamu. Iya. Dia tuh cocoknya sama Janggo, orang terkaya di kampung sini. Oh gitu. Oh coba anak kempesin ya. Anak kempesin bantu antum ya. Apa? Mendingan kempesin nih teman antum. Hah? Bok. Kempesin. Ini lo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh sedang dalam masa sanksi. Kenapa kamu marah berani keluar pesantren sih? April, kamu tuh habis dari mana sih? Kita semua tuh khawatir sama kamu. Emangnya dia peduli apa sama gue? Ya iyalah, Fatin juga khawatir.